warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan share berkaitan dengan proses menghitung arah kiblat, sudut kiblat atau azimut kiblat. Pada materi ini terdiri dari 4 konsep utama. Yang pertama, data-data yang harus ada pada proses perhitungan arah kiblat. Yang kedua, rumus-rumus arah kiblat. Setidaknya nanti kita sajikan secara lokal dan global. Kemudian proses menghitung disertai dengan contoh-contoh dan aplikasi dari hasil perhitungan itu di lapangan. Menghitung arah kiblat, maka kita harus mempersiapkan beberapa data yang bersifat wajib. Data ini adalah data koordinat tempat, terdiri daripada data lintang, kemudian data bujur tempat, dalam istilahnya disebut sebagai latitude dan longitude. Kemudian data koordinat Ka'bah, yaitu terdiri dari lintang dan bujur Ka'bah. Data ini bersifat wajib. Sebelum melakukan bersifat wajib harus ada. Nah, kita mengenal lintang tempat. Lintang tempat itu nilainya antara 0 sampai dengan 90. Terbagi kepada dua bagian, ada bagian utara dan bagian selatan. Kalau titik nolnya dari mana? Dari khatulistiwa. Ya, ini khatulistiwa atau ekuator bumi. Dari ekuator bumi ke arah utara itu positif, kemudian dari ekuator bumi ke arah selatan itu negatif. Nilai rentang nilainya itu sama. Dari ekuator ke kutub utara itu 90, dari ekuator ke kutub selatan yaitu 90. Yang membedakan adalah nilainya. Kalau ke utara itu positif, kalau ke selatan itu negatif. Dan nilainya tadi rentangnya adalah antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian bujur tempat. Nah, bujur tempat ini rentangnya antara 0 sampai dengan 180 derajat. Ini didasarkan kepada bagian bumi yang disinari oleh matahari, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, yang namanya bujur tempat itu pasti berkaitan dengan waktu, sehingga ada waktu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Itu didasarkan kepada satuan nilai bujur. Nah, nilai bujur tempat ini titik nolnya itu ada pada Greenwich ya, ini sebagai meridian utama atau prime meridian. Kemudian dari sini ke arah timur itu positif, kemudian dari prime meridian ke arah barat itu negatif, sehingga waktu untuk barat itu terlambat 1 hari daripada waktu yang ada di bagian timur. Nah, Indonesia itu ada pada posisi bujur timur Indonesia, sehingga waktunya lebih awal daripada yang ada di Amerika. Kemudian koordinat Ka'bah ya. Koordinat Ka'bah itu ini memang kalau dilihat dari referensi ini ada banyak koordinat Ka'bah. Ada 21 derajat, 25 menit, dan detik. Nah, ada 39, 50 detik, dan tapi berdasarkan data yang populer dan kita lihat ya, berdasarkan juga bisa dilihat dari Google Earth, bahwasanya lintang dan bujur Ka'bah itu ada pada nilai 21 derajat, 25 menit, 21 detik sebagai lintang utara. Kemudian bujurnya 39, 49, 34 detik bujur timur. Kemudian
Kemudian data koordinat tempatnya bagaimana cara mencarinya. Nah, ini yang pertama bisa melalui daftar atau peta atau globe ya. Kalau misalkan kita lihat di buku-buku ada daftar lintang dan bujur tempat, nah itu bisa digunakan. Atau bisa juga menggunakan Google Maps. Nah, kita buka Google Maps, kemudian yang kita cari datanya, kemudian kita tekan di hold, tekan lama, nanti di atasnya itu akan ada data lintang dan bujur tempat. Kemudian yang kedua bisa menggunakan GPS atau Global Positioning System, seperti contohnya ini. Ini adalah alat yang disebut sebagai GPS. Ini kategorinya handheld ya, yang dipegang dengan akurasinya yang standar, tapi bisa digunakan untuk perhitungan arah dan waktu sholat tentunya. Kalau untuk ketelitian yang lebih tinggi itu bisa menggunakan GPS geodetik. Itu cara bacanya harus menggunakan komputer atau laptop dan akurasinya sangat tinggi sampai ke order yang terkecil. Tetapi untuk kebutuhan ilmu falak bisa menggunakan GPS yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu GPS tool yang bisa diinstal di Android. Ini GPS tool ini bisa mendetek data koordinat tempat, mencakup lintang tempat, bujur tempat, bahkan beberapa aplikasi itu bisa menunjukkan data ketinggian tempat untuk tempat yang dicari. Bisa menggunakan GPS tool atau Kompas Pro atau yang lainnya, itu banyak ya di Google Play, itu bisa diinstal secara gratis dan itu bisa dimanfaatkan. Untuk akurasinya bagaimana? Nah, ini akurasinya standar ya, hampir sama dengan GPS, karena handphone yang saat ini ada itu sudah tergolong smartphone, sudah tergolong memiliki teknologi yang canggih, sehingga untuk teknologi GPS ini itu sudah akurasinya sudah bagus begitu. Walaupun kalau kita bandingkan dengan GPS geodetik itu sangat jauh. Tapi untuk keperluan kita yang teknis seperti ini itu bisa kita gunakan. Nah, itu ya diantara hal atau data yang harus kita siapkan berkaitan dengan data. Rumus arah kiblat, kita mengenal bumi kita itu adalah tidak datar. Bumi kita dianggap bulat. Sehingga kalau kita umpamakan seperti ini ya, kita umpamakan yang namanya ini kutub utara menjadi acuan, karena yang namanya azimut itu dihitung dari titik utara sejati. Walaupun ada juga ya yang dihitung dari titik selatan. Dan azimut sendiri itu banyak ragamnya ternyata. Ada azimut astronomis ya, dan lain sebagainya. Itu ada pada ilmu. Kemudian ini ini adalah tempat yang dituju ya di sebagai Ka'bah. Kemudian B ini adalah tempat yang dicari sudutnya, sudut yang dihitung dari titik utara sampai dengan titik A ini berapa nih sudutnya. Nah, dari gambaran ini kita akan melihat bagaimana konstelasi daripada permukaan ini, yang istilahnya permukaannya itu akan membentuk sebuah segitiga.
Namun segitiga ini bukan segitiga datar, tetapi segitiga bola, sehingga disebut sebagai spherical trigonometry. Karena segitiganya ini bukan segitiga datar, sehingga konsepnya itu unhar. Bola. Ini geometri bola ya. Kurang lebih seperti ini perkenalannya. Ini ABCD ini lingkaran besar. Kemudian EFGH ini lingkaran kecil. Lingkaran besar itu adalah lingkaran yang menjadikan titik pusat bumi termasuk titik pusat lingkaran tersebut, itu lingkaran besar. Jadi kalau misalkan lingkarannya itu dari sini ya menyamping, kalau misalkan dia titik pusatnya sama dengan titik pusat lingkaran tersebut, maka itu disebut sebagai lingkaran besar. Nah, kalau lingkaran kecil titik pusatnya tidak pada lingkaran besar ya, tidak pada titik pusat bumi, sehingga lingkarannya disebut sebagai lingkaran kecil. Kemudian besar jari-jari bola adalah R, ini R, ini sama I, karena dianggap sama. Kemudian panjang busur BC atau BC sama dengan S ya. BC sama dengan S, T sama dengan theta, ini theta kali R. Ini sudah masuk sudutnya ya. Theta kali R. Jika R sama dengan 1, maka S sama dengan theta. S sama dengan theta. Tuh, ini sama. Kemudian segitiga bola ABC menghubungkan antara 3 titik A yaitu Ka'bah ya, titik B lokasi, dan titik C kutub utara, atau kebalik juga nggak apa-apa ya. Nanti persamaan rumusnya kita lihat setelah ini. Nah, ini sebagai gambaran daripada geometri ya, spherical trigonometry. Kemudian ini busur B adalah panjang busur yang menghubungkan titik A dan C dan seterusnya. Ini tinggal dibaca saja, nanti bisa diulang-ulang ya. Kemudian ini sama dengan X, kemudian ini sama dengan Y, jadi tan B sama dengan X per Y. Nah, ini untuk memudahkan ya. Nah, sehingga persamaannya itu tadi menggunakan istilah X dan Y. Coba kita lihat ya, jadi di sini X dan Y itu adalah tadi sesuai dengan rumus yang sebelumnya. Nah, ini X, ini Y gitu. Sin dalam kurung BA kurangi BB itu adalah X, kemudian yang di bawahnya ini adalah Y. Oke. Selain itu ada juga bagi kita yang ada di Indonesia bisa menggunakan persamaan rumus ini. Tan Q sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin C dikurangi sin lintang tempat dibagi tan C. Q adalah sudut yang dicari ya. Di sini adalah Q ini adalah sudut yang dihitung dari titik barat ke arah utara. Kemudian LK lintang Ka'bah, LT lintang tempat. Kemudian C ini adalah selisih bujur Ka'bah dan tempat. Jadi sebelum melakukan perhitungan kita harus mencari dulu selisih bujur Ka'bah dan bujur tempatnya berapa ya. Sehingga dengan demikian kita akan bisa menghitung sudut Ka'bahnya itu atau berapa. Kemudian contohnya adalah untuk Masjid Istiqlal menggunakan persamaan rumus yang pertama tadi. Rumus yang pertama ya. Mana ini? Oke, koordinat Masjid Istiqlal bujurnya 106 derajat 49 menit 50,64 detik bujur timur, ini kita sebut sebagai BB. Kemudian lintangnya minus 6 derajat
10 menit 11,2 detik. Lintang selatan ini kita sebut sebagai LB. Kemudian koordinat Ka'bah 39 derajat 9 menit 34,18 detik. Bujur timur ini kita sebut BA. Kemudian lintang Ka'bah ini 21 derajat 25 menit 21,03 detik, itu adalah LA ya. Nah, kita nanti masuk ke rumus ini ya, tan B sama dengan X per Y atau ya. Oke, sekarang kita cari nilai BA kurangi BB dulu. Ini kita kurangi bisa menggunakan kalkulator ya. Hasilnya minus 67 derajat sekian. Kemudian data tersebut kita masukkan. Ini ada warna biru ya, warna biru ini tadi nilainya sama. Kemudian ini nilainya yang putih ini nilainya sama. Jadi tan dan seterusnya. Kalau misalkan kita menggunakan kalkulator, maka caranya shift tan buka kurung sin buka kurung minus 67 derajat 00 menit 16,46 detik tutup kurung dibagi buka kurung cos buka kurung minus 6 derajat 10 menit 11,2 detik tutup kurung dikali tan dan seterusnya, tutup kurung 3 kali ya. Yang satu untuk ini yang pertama, kemudian yang kedua untuk ini menjadi satu kesatuan persamaan, kemudian yang ketiga ini untuk yang kedua. Nah, ini sebetulnya untuk buka kurung ini itu dikembalikan kepada sistem kalkulator pada masing-masing. Jadi kalau kalkulatornya itu buka kurung sendiri, misalkan sin buka kurung sendiri, nah maka dia harus ditutup. Nah, kalau seandainya tidak, itu antara persamaan dengan nilai itu tidak perlu pakai. Misalkan tan buka kurung ini wajib shift tan buka kurung sin langsung nilai dibagi, nah ini wajib buka kurung cos langsung nilai. Kalau seandainya buka kurungnya tidak otomatis. Tapi kalau dia otomatis maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi sudut B nya setelah dihitung adalah minus 64,85 derajat. Azimut kiblat sama dengan 360 plus minus 64 sehingga hasilnya adalah 295 derajat 8 menit 36 detik. Ini UTSB. Ini berlaku untuk istiqlal ya. Nah, begitu. Dari persamaan rumusnya ini ya. Jadi kita sudah dapatkan nilainya. Contoh berikutnya yaitu arah kiblat untuk Fukuoka, Jepang. Data koordinatnya 130 derajat 27 menit bujur timur, kemudian 33 derajat 35 lintang utara. Sebagaimana rumus tadi, maka bujur tempat kita masukkan ke persamaan BB, kemudian lintangnya menjadi LB. Kemudian untuk koordinat Ka'bah sama seperti tadi ya. Untuk bujurnya 39 derajat 49 34 bujur timur ini kita masukkan menjadi BA. Kemudian lintangnya LA 21 derajat 25 menit 21 detik lintang utara. Rumus yang kita gunakan adalah rumus yang ini, tan B sama dengan X per Y. Kemudian berikutnya ini rumusnya di atas. Pertama kita harus mencari nilai BA kurangi BB dulu. 39, 49, 34,18 ekonomi 130 derajat 27 yaitu bujur 4, sehingga hasilnya adalah minus 90 derajat 37 menit 25,82 detik. Kemudian tan masuk ke rumus. Kalau kita menggunakan kalkulator ini kita wajib memijit shift dulu. Shift tan buka kurung sin minus 90 derajat 37 menit 25,82 detik. Ini minus dari mana hasil tadi ya? Ini minusnya kurang minus 90 derajat 37 menit 25,82 detik dibagi
ini satu persamaan ya, dari cos sampai cos lagi, ini menjadi satu kesatuan. Jadi di sini shift tan buka kurung, ini sin masukkan nilai dibagi buka kurung cos buka kurung dan seterusnya tutup kurung. Ini 3 kali tutup kurung. Tutup kurung yang pertama untuk yang persamaan cos, yang kedua untuk rombongan ini jadi satu kesatuan, yang ketiga ini untuk yang pertama pesan. Maka bisa didapatkan nilai B nya. Ini B dari mana? Nah, ini persamaan rumus B, sehingga B nya adalah minus 71 derajat 35 menit 8,15 detik. Kemudian karena persamaan salah satu ketentuannya tadi disebutkan bahwasanya kalau hasilnya minus maka ditambahkan 360 derajat, maka tambah 360 derajat. Ini dari mana? Ini persamaan. Setelah ditambahkan maka hasilnya adalah 288 menit 288 derajat 24 menit 51,85 detik. Ini nilai azimut kiblat untuk kota Fukuoka, Jepang. Seperti itu ya. Berikutnya kita coba lihat untuk azimut kiblat New York. Ini bujur tempatnya adalah 358 bujur barat, kemudian lintang tempatnya 40 derajat 47 menit lintang utara ya. Ini kenapa seperti ini adalah satuan desimal. Ini satuan desimal. Ini hanya itu aja ya. Kita bisa menggunakan satuan derajat langsung tanpa menggunakan satuan desimal, atau bisa menggunakan yang desimal saja. Kemudian koordinat Ka'bahnya masih tetap tadi. Kita masukkan ke rumus. Contoh sebelumnya sudah ada, tinggal kita masukkan. Hasilnya ini 58 derajat 30 menit 19,08 detik. Silakan dihitung ya. Kalau hasilnya sama, apalagi persis, berarti sudah betul. Kalau misalkan derajatnya sama, menitnya sama, detiknya sama, beda komanya, kalau detiknya beda tapi kisarannya 1 sampai 2 detik, nah itu juga bagus. Tapi kalau sudah di atas 5 detik itu berarti harus dihitung ulang ya. Untuk rumus arah kiblat global, sebetulnya yang tadi itu global yang berlaku untuk seluruh jagat raya. Kemudian yang kedua, ini yang berlaku lokal untuk Indonesia saja. Tan Ki sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat bagi sin C kurangi sin lintang tempat dibagi tan C. Kenapa ini untuk lokal? Karena di PPT ini tidak disertai dengan keterangan-keterangan yang bisa dijadikan konversi ke daerah yang lainnya begitu. Sehingga yang kita praktekkan adalah untuk menghitung wilayah Indonesia. Bagaimana untuk yang Papua? Bisa aja Papua. Bagaimana untuk yang Malaysia? Bisa aja ya. Kemudian C ini selisih nilai bujur Ka'bah dan bujur tempat. Jadi sebelum kita masuk ke rumus, kita ngitung dulu nilai C. Untuk contoh perhitungannya, kita menggunakan kota Bandung, memiliki lintang tempat 6 derajat 54 menit, bujur tempat 107 derajat 54 menit. Koordinat Ka'bahnya 39,934 detik. Kemudian ini bujur timur, bujur Ka'bahnya. Kemudian lintang tempatnya 21 derajat 25 menit, 21 detik lintang. Itu contoh perhitungannya ya. Prosesnya kita cari dulu nilai C 107 derajat 54 dikurangi 9,4934 detik, hasilnya adalah 64 derajat 4 menit 26 detik. Kita masuk ke rumus shift tan buka kurung, ini menggunakan kalkulator ya. Shift itu adalah ada tombolnya di kalkulator. Kemudian tan buka kurung tan 21 derajat 25 menit 21 detik
dikali cos minus 6 derajat 57 menit dibagi sin 64 derajat 4 menit 26 detik dikurangi ya, bukan minus, dikurangi sin minus 6 derajat 57 menit dibagi tan 64 derajat 4 menit 26 detik, maka hasilnya adalah 25 derajat 6 menit 18,07 detik. Ini dari arah barat ke utara. Azimutnya berarti tinggal ditambah 270. Dari mana 270 derajat? Ini adalah persamaan rumus ya. Dihitung dari utara ke timur, timur ke selatan, selatan ke barat, itu jumlahnya adalah 270 derajat. Sehingga jumlahnya azimut kiblat 295 derajat 6 menit 18,07 detik. Itu adalah azimut kiblat. Untuk implementasi sudut atau azimut kiblat ini kita harus mengetahui tentang posisi kutub utara sejati. Kutub utara sejati itu menjadi acuan yang permanen ya, yang utama. Jangan sampai kita menjadikan kutub selain kutub utara menjadi acuan. Jadi ada kutub utara sejati ini sebagai contoh. Jadi kalau misalkan kutub utara sejati itu adalah dia berada di kutub. Kemudian dari kutub utara sejati ini ada meridian-meridian yang menghubungkan ya, ini contohnya misalkan meridian. Dari meridian ini bersinggungan dengan kutub utara. Maka ini adalah kutub utara. Ketika kita sudah mengacu kepada kutub utara sejati, maka nilai azimut tadi bisa kita gunakan. Misalkan untuk Bandung 295 berarti dihitung dari utara nih. Dari utara ke arah timur, ke arah selatan, ke arah barat sampai dengan nilai 295 derajat. Jangan sampai yang dijadikan itu adalah kutub magnet. Karena kutub magnet itu dia tidak diam ya, tapi dia statis bergerak. Bagaimana diakibatkan karena pergerakan bumi, baik resesi mutasi, sehingga magnetic pole-nya atau kutub magnetiknya itu berpindah-pindah. Oke, demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.